Yang mulia, para saksi ya, Pak Muhammad Fatawi, kemudian Pak Amin Hudaya ya, dan Pak Ahmad, semuanya dari Kementerian Perhubungan. Ya. Sebelumnya kita sudah mendengarkan kurang lebih 10 orang saksi yang terkait perencanaan ini, Pak. Gitu ya, Pak. Mulai dari Pak Fatawi ya. Ya. Jadi kalau perencanaan itu program kegiatan atau pekerjaan itu datangnya dari mana awalnya? Perencanaan. Usulan itu datangnya dari mana? Usulan perencanaan ini kan ngajunya ke Rensal. Iya, siapa yang mengusulkan? Pihak mana? Ya dari balai. Balai. Enggak, dalam konteks ini aja Pak. Dari balai. Dari balai. Ya, BTP Sumbagun. Apakah setiap usulan itu berhenti di meja Pak Kasubdit? Ya tidak Pak, nanti kan usulan kan ke Pak Dirjen ya. Kalau nanti Pak Dirjen kan turun ke beberapa direktur nanti dari Disposisi. ya, Ya, jalur birokrasinya ya Pak ya. birokrasinya. Oke. Lalu dari direktur pelaksana nanti ada yang turun ke jalur pemenang, Ya. turun yang ke pasar juga gitu Pak. Ya. Iya, dalam kapasitas Pak Fatawi sebagai Kasubdit wilayah 2 kan? Ya, Ya. gitu. Nah, apakah usulan itu sampai di meja Pak Fatawi saat itu? Kita faktanya saja Pak. Usulan saya atau usulannya bulan berapa itu Pak yang katakan? Ada tidak? Oke. Yang usulannya saya. Oke, kalau gitu usulan review desain ada tidak ke meja Bapak? Usulan review desain ada. Ada. Review desain. Ya, saya lupa tentang Ya. Terkait dengan jalur pembangunan jalur kereta api ini, Pak. Apakah hanya DED 10? yang review desain yang Tidak. Maksudnya bukan review, usulan. usulan review itu kan Pak pada saat saya menjawab di situ usulan review. Usulan review. Studi itu, Pak ya. Ya, Oke. Apakah saksi mengetahui ada DED 1 sampai dengan 9? Usulan itu? Saya agak lupa ya Pak. Lupa. Oke. Udah lama ya, Pak ya? Kalau kenal terdakwa Apip ini sudah lama, Pak? Sudah lama Pak, karena dia pernah jadi staf saksi waktu di Wilayah 1. Yang kuat, Pak? Ya pernah jadi staf saya juga Pak. Ya. Nah, kami lihat di BAP nih riwayat pekerjaan Pak Fatawi. Di Kasubdit wilayah 2, terus Kasubdit wilayah 1, balik wilayah 2 begitu kan? Iya. Saat ini sekarang Saya di kasus di Wilayah 1 lagi. nah, balik lagi ke wilayah 1 ya. Nah, terkait dengan pembagian wilayah itu, Pak. Itu maksudnya seperti apa itu? Wilayah 1 dan wilayah 2 bagaimana pembagiannya? Jadi Wilayah 1 itu Jawa Pak. Di Jawa termasuk Makassar, Jawa nanti termasuk ke timur itu. Kalau wilayah 2 itu Sumatera dan Kalimantan Pak. Sumatera dan Kalimantan. Ya. Oke. Nah, pada saat itu terdakwa Habib ini jadi staf Pak Fatawi di mana? Wilayah mana? Pada saat wilayah 1 pernah juga. Ya, wilayah 1 Jawa itu ya. Nah, sepengetahuan saksi saat itu, apakah terdakwa Habib ini pernah menjabat PPK sebelumnya? Saya benar lupa. Saya orang saya belum. Ya, belum pernah ya. Oke. Nah, kemudian waktu itu saudara Habib ini stafnya Pak Fatawi ya di Jawa. Nah, kemudian dipindahkan ke Aceh, begitu kan, wilayah 2. Langsung menjadi PPK, begitu. Enggak, waktu itu faktanya, Pak, bukan tergantung. Waktu itu seperti apa yang saksi ketahui sih? Yang kuat, Pak? Yang kuat, Pak. Enggak dengar. Ya? Saksi yang kuat suaranya. Ya sebagai PPK. Ya. Dari wilayah 1 kan menjadi PPK di wilayah 2 gitu kan? Ya. Nah, selama pernah menjadi staf saksi di wilayah 1 saat itu,
Apa yang saksi ketahui terkait kinerja saudara Afif ini? Ya kinerjanya ya standar sih Pak. Apa yang diinstruksikan dikerjakan untuk dipelajari. Dan saya selalu menyampaikan kepada staf bahwa hal-hal sudah melalui peraturan dan sudah persyaratan teknis harus mereka selalu kuasai. Ya. Apakah pekerjaan administratif atau ada melaksanakan konstruksi di wilayah 1 saat itu? Di wilayah 1 secara ini kan ini Pak, melalui persyaratan teknis administrasi yang lain lagi Pak, mengoperasikan semuanya Pak. Bukan yang sepengetahuan Pak Patawi, apakah pada saat menjadi stafnya Pak Patawi, Pak Afif ini ada melaksanakan pekerjaan konstruksi? Sebagai ini Pak, di kemarin kan membuat SOP ini Ya, administrasi lah itu tadi kan saya bilang. pemeriksaan Ya. gambar ini Pak, intinya terkait dengan persyaratan teknis dan gambar teknis Pak. Ya, administrasi itu kan itu Pak ya, kurang lebih ya. Iya Pak, administrasi teknisnya Pak. Teknis ya, betul. Administrasi teknis, Iya. bukan pelaksanaan konstruksi gitu kan Pak? Ya. Pelaksanaan konstruksi kan berada di mana Di balai. Ya, sebagai itu. Ya, baik. Nah ini juga berarti Pak Fatawi ini menggantikan atau digantikan Pak Bambang Derajat? Saya dulu kan kesana kan tahun kedua ini nggak tahu yang tahun berapa ya Pak, saya digantikan atas Digantikan Pak Bambang. Ya? Iya. Oke. Nah itu termasuk singkat-singkat juga itu Pak ya, 10 bulan, ada yang 3 bulan Bapak menjabat ini? Iya Pak, ada yang lama yang pertama itu Pak, Iya. 2015 kan Februari sampai November ya Pak. Iya, Yang betul. kedua di sana saya sebentar Pak, hanya sampai 3 bulan. Ah, Dari oke. November 2015. Digantikan siapa? Apa? Digantikan siapa saat itu? Ya. Yang terakhirnya Pak, saya nggak lupa yang terakhirnya Pak. Terakhir ya. Iya. Nah, apakah proses pergantian pejabat yang singkat itu berpengaruh terhadap kebijakan ataupun perencanaan saat itu? Ya kalau kebijakan sebentar ya yang penting kan itu Pak, pada saat kita menjabat dipindah ya kita tetap meneruskan, tidak mengganti ini Pak, meneruskan apa yang sudah diprogram sebelumnya Pak. Itu aja Pak. Oke. Tetap jalan ya semua ya? Jalan Pak. Oke. Nah kemudian apa yang saksi ketahui terkait dengan review desain D10 tadi? Ya pada saat itu hanya pembahasan ya Pak, karena kita tidak tahu hasil akhirnya seperti apa dan kita belum dapat melakukan laporan akhir, apalagi kan saya diganti pada saat itu yang 2015 ya. Ya yang 2015. Setelah itu apakah saksi pernah membaca atau melihat hasil dari pekerjaan itu? Tidak Pak, karena udah pindah ke lokasi saya kan ini Pak. Bukan, masih di kan tadi sampai 20 Januari 2017 Pak. Hasil review itu kan kontraknya berakhir Desember 2015. Ya. Nah, di antara pada saat saksi menjabat Kasubdit November 2016 sampai dengan Januari 2017, apakah saksi pernah membaca dan melihat hasil atau laporan akhir? Tidak melihat lagi Pak, karena sudah pejabat sebelum saya kan Pak yang memimpin itu Pak. Pada saat yang nanti saya di 2015 itu kan ganti, karena Ya. itu selesai kontraknya itu artinya pejabat yang menggantikan saya yang menyelesaikan itu Pak, terkait dengan dokumen-dokumen akhirnya kan itu Pak. Oke. Kalau gitu dalam kapasitas Pak Patawi tadi sebagai ketua tim pengarah. Ya. Nah, itu apa yang dilakukan? Ya pada saat ini aja Pak, pada saat pembahasan Pak. Ya, ini tim pengarah dan pendampingan. Ini terkait pekerjaan apa? Ya di ini Pak, di DD-nya tadi Pak. DD. Iya di DD. Nah, tapi nggak pernah lihat dokumennya. Sekarang mendampingi, Di membahas. dokumennya kan di akhir Pak, misalnya laporan akhirnya seperti apa? Ah, iya. Itu yang didampingi. Hanya pada saat pembahasan kan Pak, karena saya diganti di November jadi nggak tahu bidangnya seperti apa gitu Pak. Ya, sekretarisnya Pak Windy ini kan? Iya. Windy, betul. Sekretaris tim ini kan? Kasihnya gitu Pak. Ya, sekretaris tim.
Iya. Iya kan? Dan dia masih kasih juga. Iya. Nah terus apa Pak? Hasilnya apa? Ya, saya nggak tahu hasil akhirnya Pak, karena kita hanya bahas di pembahasan laporan. Kita Hanya itu. tahunya kalau sudah terakhir, jadi kalau mereka sudah selesai via laporan draft dengan report, mereka kan menyampaikan hasil akhirnya Pak. Hasil akhirnya begitu disampaikan kepada direktur teknis untuk dilakukan pengesahan. Di situ kita biasanya di asistensi dan diskusi di situ Pak terhadap desain akhirnya Pak. Ya. Tapi kalau pada saat pembahasan pada saat mulai dari itu tidak. Berarti desain akhir Bapak tahu. Tidak tahu Pak desain akhirnya saya sudah tahu. Tapi yang dilakukan tadi asistensi? Ya, asistensi tadi pada saat mereka mengajukan ini Pak, mengajukan persetujuan desain Pak. Persetujuan desain. Oke. Saya nggak tahu persetujuan desainnya kapan disampaikan. Tapi kalau nggak tahu kan belum ada itu persetujuan kalau nggak salah. Ya, setelah dari Kasubdit kemana itu Pak? Diteruskan kemana? Ya dari Kasubdit nanti begitu kalau ini Pak, kalau sudah dan ini katakanlah dari balai sudah mengusulkan untuk persetujuan gambar teknis, itu kan dari direktur turun ke wilayah, kita cek dan asistensi kalau ada kesalahan kita kembalikan lagi untuk diperbaiki, setelah diperbaiki baru ditandatangan kalau sudah memenuhi sepersyaratan Pak, dan baru nanti diusulkan kepada direktur teknis untuk dalam pengesahannya itu. Nah waktu itu ada kesalahan tidak Pak dengan gambar itu? Saya nggak tahu Pak, karena saya sudah tidak di situ lagi. Oh, udah ganti lagi orangnya. Sudah diganti. Baik. Nah kemudian tadi kan kalau Bapak tidak pernah melihat DD-nya, bagaimana Bapak tahu lampiran ataupun dokumen data pendukungnya saat itu? Saksi tahu? Nggak tahu. Nggak tahu juga. Nah, ini Kasubdit 1, Kasubdit 2 gitu ya, wilayah 1, wilayah 2. Pernah tidak Pak ada seperti ini? Program yang diusulkan balai, kemudian DED-nya belum siap atau belum lengkap data pendukungnya? Biasanya ada juga Pak, kadang-kadang karena keterkaitan dengan itu ada yang paralel, tapi biasanya agak susah yang paralel kita Pak. Kalau kita bawa DD sudah disetujui semua gitu Pak. Lalu kita karena pada saat itu dilelangkan kan sudah harus ditandatangani ini Pak. Gambar teknisnya sudah disetujui. Ya. Nah, dalam satu usulan program gitu Pak ya, apakah DED itu menjadi syarat mutlak untuk program itu dapat dianggarkan? Kalau itu untuk di programan sebenarnya itu sudah harus ada DD-nya, tapi kadang-kadang kan ada udah di paralel, nah ini Pak, begitu diparalelkan, nah ini tidak jalan gitu Pak, tidak sesuai dengan apa komitmen pertama, nanti paralel, nanti selesai, tapi ini nggak jalan, nah ini Pak yang jadi masalah. Baik, kita selalu minta bahwa untuk diusulkan biasanya sudah ada DD-nya sudah ada. Bahkan pengadaan tanah, kalau perlu pengadaan tanah ya kita minta sudah ada, sudah selesai. Biasanya kalau berkaitan pengadaan tanahnya di paralel, biasanya kan pengadaan tanah kan tahu sendiri Bapak agak susah. Ini kondisi yang terjadi terhadap PSL 10 ini, Ya Pak. PSL ini. Ya Pak, itu Pak kegiatannya itu Pak. Jadi dokumennya kan atau terhadap ini ya, Kasubdit yang menggantikan saya nggak tahu seperti apa Pak. Ya, udah banyak bagian perencanaan yang ditanyakan di sini. Artinya memang sama Pak kan? Seperti itu kondisinya ya. Iya. Oke. Baik. Kemudian Pak Amin Hudayat, Kasubdit, Bapak Kabak, sama-sama eselon 3 ini. Ya. Kalau kemarin itu Happy Eka Prasetya anggota Bapak? Kasubag ya, Kasubag program. Oke. Sudah kita dengarkan juga keterangannya di sini Pak ya, Pak Amin. Nah, di Juli 2016 sampai dengan Juni 2019, 3 tahun Bapak di situ. Bagaimana kondisi yang disampaikan Pak Fatawi tadi?
ada usulan DED belum lengkap, belum siap, tanpa data pendukung, apakah itu biasa terjadi? Jadi Pak, untuk yang usulan itu kan biasanya dimulai dari pagu kebutuhan. Ya. Pagu kebutuhan itu semua mengusulkan kegiatan-kegiatan yang akan bisa diajukan anggaran di tahun berjalan. Dari pagu anggaran itu berlanjut ke pagu indikatif. Dari pagu indikatif itu berlanjut ke pagu anggaran dan terakhir di pagu alokasi baru keluar usulnya. Biasanya ada beberapa kegiatan yang paralel sudah disampaikan sama Pak Kawi. Cuman untuk kondisi yang 2017, kebetulan posisi saya kan di bulan Juli Pak, udah pagu anggaran, mau ke pagu indikatif. Kalau gitu mana yang duluan Pak? Program kerja siap atau anggaran yang tersedia? Maksudnya Mana yang duluan? Kan tadi program lagi nih, anggarannya sebenarnya sudah ada nggak waktu itu Pak? belum Pak, itu baru pengusulan. Ada pengusulan ya. Pengusulan anggaran. Artinya program itu bisa terlaksana bisa tidak begitu ya? Iya. Nah kemudian terkait dengan pekerjaan yang didanai oleh SBSN ini Pak ya. Tadi kan sudah kita dengar, bukan hanya BSL ini Pak ya. Iya. Ya. Apa saja itu Pak program yang Kementerian Perhubungan? Detailnya saya kurang begitu hafal, cuman tadi saya baca ada 12 12 paket. 12 paket. Oke. Salah satunya saja nih BSL ini. Tadi 16 triliun, 7 triliun, 7,3 triliun untuk Perhubungan. perhubungan. Sejauh itu proses pengusulan perencanaannya apakah bermasalah juga seperti BSL ini? Tidak, karena untuk untuk SDSN data yang diperlukan sama seperti yang disampaikan tadi Pak. Angka DCP sama DSAP. Ada terpenuhi. Ya. DED Itu semua yang mengusulkan dari masing-masing pengusul kegiatan Pak. Kami hanya mengkolek aja. misalnya tadi balai kata Pak. Betul. Itu ya. Karena ini kan balainya semua. Dari 12 itu kan nggak hanya satu balai. Oh, dari banyak balai juga ya. Baik. Tapi sepenuh saksi hanya BSL ini yang bermasalah ya. Kenapa? Hanya BSL ini. Ya, Saat itu. kalau lihat sampai di Papua, BSL ini kan salah satu yang masih di bintang Pak. Bukan Pak, yang dalam tahap perencanaan Betul. DED tanpa data pendukung. Betul Pak. Nah, Kalau di penganggaran kan ujung-ujungnya di IPA masih di bintang. Ya. Di bintang itu berarti ada catatan yang harus dipenuhi. ya, oke. Berarti itu udah clear ya. Memang saat proses perencanaan itu direncanakan oleh balai, diusulkan kepada direktorat prasarana gitu, Kalau pengusulan kegiatannya ke Dirjen. ke Dirjen ya. Kemudian ini kan program kegiatannya gitu Pak ya. Kemudian diusulkan ke Bappenas. Iya. Ya. Jadi program SBSN itu ada di Bappenas begitu. Penganggarannya menggunakan SDSN Pak. Iya. Jadi kalau secara penganggaran itu kan ada beberapa macam Pak. Ada PLN, ada SDSN, ada rupiah ekonomi, ada juga PNBP. Nah kebetulan SDSN ini kan sama seperti PLN Pak. Iya. Jadi prosesnya ada pemenuhan dokumen kelayakan tadi yang disampaikan oleh teman-teman Bapak. Apakah kemudian pekerjaan yang dilaksanakan dengan SBSN itu merupakan PSN, proyek Ya. strategis nasional? Iya. Karena salah satu persyaratan yang diajukan kan harus masuk PSN. PSN ini berarti ya. Oke. Nah tadi Pak, dalam fakta sesuai fakta aja Pak ya. Mungkin kan selain itu kan bukan hanya BSL tadi ya yang menggunakan SBSN. Apakah pada saat pengusulan itu terkait dengan pembebasan lahan itu sudah harus clear gitu?
salah satu syarat SDSN itu harus ada. Tadi kita dengar kan masih dianggarkan, ternyata masih dianggarkan 33 miliar. Bagaimana itu? Tahun berapa itu? Dan tadi nanti kita tanyakan ke Bapak Nas tadi. Nah, atau pada saat itu yang Bapak saksi ketahui sudah clear belum pembebasan lahannya untuk BSL ini? Untuk jalur di luar existing? Sepengetahuan kami di 2016 tidak ada alokasi untuk lahan di Nggak ada pembebasan lahan? 2017. Oke. Nah, tadi bagaimana itu Pak? Ada DED tanpa data pendukung, kemudian lolos untuk dianggarkan, itu bagaimana? Jadi di dokumen DSKP itu dicantumkan bahwa sudah ada DED. Kami tidak mengecek barangnya Pak. Tapi di DSKP itu, tapi di dokumen itu dibunyikan bahwa sudah ada DED tahun 2015. Itu saja. Iya. Oke. Kalau situasi seperti itu, tidak ada kewajiban untuk mempertanyakan, mengecek atau mengevaluasinya. Karena posisi saya di akhir ya Pak, karena saya kurang tahu ya Pak, apa sebelum saya masuk pada pembahasan atau tidak Pak terkait dengan hal tersebut. Sama kayak Pak Batawi tadi, apakah ada paket-paket lain yang seperti itu juga? Apa tadi paralel apa segala macam, tapi saksi yang ketahui Tidak Pak. harusnya Tahu saya tidak. harusnya DED ada, data pendukung lengkap, baru bisa dianggarkan, gitu ya. Nah, sekarang ke Pak Ahmad, Inspektur 2 Pak ya. Oke. Nah, Inspektur ini kan mengawasi ya Pak. Nah, saat itu sudah ada catatan yang tadi Bapak bilang bintang ya terkait BSL ini. Diusulkan. Ya diusulkan, kemudian blokir ya, blokir. Iya. Nah itu kami masih belum jelas tadi Pak. Kemudian bagaimana blokir itu bisa dibuka? Kembali membawa berkas lengkap Iya. ke kami sesuai dengan catatan sebelumnya, baru blokir diusulkan untuk dibuka Iya. sesuai prosedur. Itulah surat Pak Ahmad kepada Karo Perencanaan kan? Iya. Ya, di November 2016. Siapa saja Pak? Pak Dwi ya? Dwi Budi. Karo Perencanaan ya? Waktu itu Pak Dwi Budi. Ya udah menerangkan juga minggu lalu Pak Dwi Budi. Pak Dwi Budi. Ya. Setelah itu apa yang saksi ketahui? Apa yang dilakukan mereka setelah direkomendasikan untuk melengkapi? Kami nggak mengikuti Bapak. Jadi mutasi di bulan Juli 2017 harusnya itu bisa audit di yang mungkin tahapan-tahapan berikutnya kan menunggu, tapi tidak mengikuti lagi. Iya. Ada mutasi. Sudah ada pergantian ya. Tapi dalam pekerjaan atau paket yang lain itu ada juga yang diblokir seperti ini. Ada ya. Kemudian dibuka. Iya. Apa dasarnya pembukaan blokir? Tergantung dari catatan lampiran Pak. Tergantung dari catatan kenapa diblokir. Oh, oke. Apa namanya, tergantung banyak faktor. Banyak faktor. Berarti sudah direview oleh Ijen. Apa istilahnya Pak? Tidak layak ya? Tidak layak untuk dianggarkan itu apa istilahnya? Ya itu istilah di kami SOP-nya seperti itu. Iya, tidak layak untuk dianggarkan. Ya untuk Diteruskan. Ya, pada catatan hasil review itu memang kami mencatatkan bahwa agar dilengkapi untuk kelengkapan. Oke. Terus bagaimana akhirnya dikirim ke Bappenas? Yang itu. Nggak ngikuti lagi ya? Oke. Nah, atau pertanyaan lain Pak, bagaimana jika kemudian rekomendasi Ijen tidak dilaksanakan?
Jadi rekomendasi itu diserahkan kepada atasan langsung ya, kepada eselon 1. Mereka kan API. Iya. Jadi saran rekomendasi pada atasan langsungnya Dirjen gitu ya. dirjen. Oke. Dirjen atau sekjen sesuai dengan objek auditnya. Itu kami mengadakan suatu pemantauan tidak lanjut selama itu saja. Oh. Seharusnya ada sanksi juga itu kalau tidak dilaksanakan rekomendasi Ijen seperti itu. Ya, sanksi kami usulkan dalam beberapa jenjang kategori sesuai dengan tinggi. Oke. Baik, sudah semua ya, Irjen juga sudah ini, tapi tetap jalan ini Pak ya, waktu itu ya. Udah nggak ngikutin lagi Bapak? Pak, oke terima kasih Ahmad, Pak Ikhwan Hakim, Pak Dail Umamil dan Pak Agus ya. Ini ketiganya dari Bapenas, ya? Oh, Pak Umamil dari Keuangan, Departemen Keuangan ya. Baik. Kalau Pak Ikhwan Direktur Transportasi Mulai pertengahan September 2016. sampai sekarang. Sekarang sudah Direktur Perumahan. Oh beda ya Pak ya. Berarti menggantikan Pak Erwin Dimas itu ya. Beliau PLT waktu itu. Oh PLT, berarti Bapak definitif ya. Kalau Pak Dail kita lihat di BAP ini Kasubdit Transportasi Darat Bapenas ya Pak. Iya. Hah? Pak Dail kan? Oke. Kalau Pak Agus Kasubdit Peraturan SBSN Direktorat Kepembiayaan Syariah di Kementerian Keuangan atau di Bapenas itu? Oh, di Kementerian Keuangan. Nah, kalau gitu Pak Ikhwan, Pak Direktur. Atau nanti pertanyaan ini juga bisa berlaku buat bertiga ya, supaya lebih jelas. Apa sebenarnya Pak SBSN itu dan dari mana sumber dananya? Pak Agus, oke. Pak Agus mungkin lebih jelas. Jadi SBSN itu adalah salah satu instrumen sumber dana APBN yang dana ini bersumber dari penerbitan SBSN. Dan dalam konteks yang menjadi permasalahan kita kali ini adalah belanja APBN yang digunakan untuk membiayai kegiatan Kementerian Lembaga. Kategori proyeknya ada di dalam PP 56 yang sumber dananya dari hasil penerbitan SBSN. Oke. Apakah itu dalam struktur APBN? Apakah SBSN itu APBD murni atau seperti apa? Jadi definisi APBN murni itu enggak ada. Enggak ada ya. Yang ada itu adalah rupiah murni. Hmm. Jadi APBN itu ada banyak sumber dana. Ada rupiah murni, ada pinjaman luar negeri, pinjaman dalam negeri, ada PNBP, ada SBSN, ada apa lagi yang lain? KPBU dan Ya, supaya- cuma itu aja. Ya, supaya jelas Pak, apakah SBSN ini bagian dari keuangan negara? Jelas, dia bagian dari keuangan negara. Makanya tata kelolanya harus mengikuti tata kelola keuangan negara. Ya. Bukan pinjaman ini Pak ya? Ngutang enggak? Dia pinjaman, dia bukan pinjaman karena pinjaman cuma ada dua, pinjaman luar negeri dan pinjaman luar negeri dalam negeri. Tapi dia mungkin di dalam administrasi keuangan negara masuk dalam rumpun utang. Oh, utang. Iya, atau pembiayaan. Karena dia memunculkan namanya ketika pemerintah akan membiayai proyek-proyek tadi, kan secara nggak langsung proyeknya itu dibiayai lebih dahulu oleh investor melalui SBSN yang diterbitkan. Siapa investornya nih Pak? Investornya siapa aja, investor di pasar keuangan. Oh, iya iya iya. Jadi kalau Bapak lihat tiap 2 pekan ada lelang untuk SBSN. Nah uangnya itu digunakan untuk ini. Beda dengan MTN ya? Medium term note itu beda. Di pasar uang itu bukan ya? Jadi kalau yang dulu yang konvensional itu namanya obligasi atau surat utang. Obligasi. Nah ini yang syariahnya. Surat. Oh. Yang syariah ini dia sebenarnya partisipasi investor dalam pembangunan. Nah karena apa namanya, tentu yang namanya partisipasi investasi tentu pemerintah harus bayar sewa gitu kan, membayar sewa atas apa yang dibangun ini.
Sehingga memang menjadi wajib ketika mengusulkan untuk SBSN ini wajib untuk siap dari awal, wajib untuk selesai. Gitu deh ya. Karena kalau enggak sekali lagi kita punya komitmen ke investor. Betul. Punya komitmen ke investor. Beda dengan yang lain-lain gitu ya. Yang lain-lain kita punya komitmen. Kira-kira macam apa? Coba diperjelas Pak. Investor menaruh uangnya di APBN begitu? Jadi gini, pemerintah punya instrumen investasi, menerbitkan instrumen investasi yang konvensional, nama umumnya adalah surat berharga negara. Bentuk yang konvensionalnya adalah surat utang negara, ada ORI, ada SBN, ada obligasi falas dan sebagainya. Nah, yang dalam bentuk syariah namanya SBSN. SBSN ini ada yang bentuknya sukuk retail, sukuk tabungan, sukuk falas, BBS dan seterusnya. Nah, secara konsep ketika bicara mengenai yang untuk pembiayaan proyek ini, jadi kalau katakan gini, ketika akan membiayai besi langsa ini, pemerintah, tapi nggak cuma satu besi langsa saja, biasanya satu bandel proyek banyak banget di dalam APBN. Pemerintah akan bilang pada investor, pemerintah punya program pembangunan APBN apa saja itu, jalan, jembatan dan seterusnya, dan minta untuk investor silakan yang berminat untuk berpartisipasi. Nanti begitu jadi pembangunan akan disewa oleh pemerintah dan nanti masa sewa selesai akan dibayar lunas Ke investor. Iya. Oh. Nah, inilah kalau yang di konvensional itu bunga, disinilah bayar sewa itu sebenarnya, bayar sewa. Nah, sebenarnya yang membangun itu kan harusnya investor itu kan. Yeah. Investor itu jumlahnya banyak banget sehingga kemudian ada satu dokumen yang intinya investor menyerahkan, mewakilkan kepada pemerintah, silakan pemerintah untuk laksanakan pembangunan sesuai dengan administrasi keuangan negara. Karena kami investor jumlahnya banyak sekali, nggak mungkin satu persatu bangun, nggak mungkin satu persatu tanda tangan macam-macam. Jadi itu hal yang lazim yang juga dilakukan di banyak negara yang lain. Oke. Jadi semacam itu. Investor ini apakah negara atau korporat, perorangan seperti itu? Macam-macam. 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 Kalau di pasar domestik ya ada yang khusus untuk individu, misalnya yang untuk retail. Untuk retail itu hanya untuk individu aja. Korporasi nggak boleh ikut beli. Ada yang untuk institusi. Kalau lelang tiap minggu, tiap dua pekan itu institusi, perbankan, sekuritas, dana pensiun semua beli. Kalau yang di luar negeri di falas itu dari bank sentral asing juga ikut beli. Kita Nah, kemudian surat berharga syariah negara. Apakah dia menganut prinsip-prinsip syariah? Salah satu persyaratan di dalam PP 56 proyeknya harus sesuai dengan prinsip syariah. Makanya ada screening ketika KL mengusulkan, MUI sudah membuat kriteria proyek yang sesuai dengan syariah 1, 2, 3, 4, 5. Dan saya kira nggak ada isu kalau proyek-proyek semacam perkereta apian Bisa itu ya? tujuannya untuk itu. Oh, itu memang bisa. Iya. Perkereta apian seperti itu bisa. Nah, oke, jelas ya. Nah, apakah kemudian SBSN ini berlaku untuk 1 tahun anggaran atau bisa multi years? Di dalam proses proses bisnis SBSN secara politik diatur dua-duanya, bisa tahun tunggal, bisa tahun jamak. Jadi sama seperti proyek yang pun juga bisa. Tidak ada bedanya. Berarti dia lebih dahulu disetujui nilai gelondongannya begitu ya, baru kemudian dibagi beberapa tahun begitu. Sebenarnya secara prinsip dari awal ketika mengusulkan harus muncul apakah didesain akan menjadi single ataukah multi-years. Karena begitu sudah di pagu alokasi tadi yang tadi kami sampaikan, pagu alokasi itu sekitar mungkin bulan September Oktober ya, karena APBN itu kan sekitar bulan November kan. Jadi sebelum FIPA terbit dia itu akan kami kasih register. Karena uang hasil penerbitan itu akan ditampung di dalam rekening khusus yang hanya untuk itu aja, nggak boleh untuk yang lain-lain.
Nanti kalau selesai bisa balik lagi ke bumi. Nah, untuk masuk ke dalam request itu kami kasih register satu persatu, mana yang single year, mana yang multi year. Jadi di apa namanya di sekitar bulan-bulan November itu dia harus sudah clear tuh registernya. Sehingga dari awal seharusnya sudah jelas dia perencanaannya sebagai single atau multi. Oke. Meskipun kalau kita bicara mengenai itu di tahun 2020 ada PMK 93. PMK 93 ini memberikan relaksasi untuk kegiatan-kegiatan yang semula single dalam hal tertentu bisa diusulkan diubah menjadi multi. Tapi itu tahun 2020. Oh. Ada aturan baru yang membolehkan untuk konversi. Ya. Dalam pengusulan penganggaran BSL ini, saksi tahu MYC-nya diusulkan belakangan? Yang saya tahu karena MYC-nya ini kan terbit di 31 Agustus 2017. Ya. Jadi dia pengusulannya mungkin sekitar April mungkin ya, 2017. Kan sudah ada Sudah ada lokasinya. lokasinya di PAIN tadi kan? Betul. Nah, itu bagaimana? Saya tidak tahu. Oke. Karena kebetulan saya memang waktu itu belum ada di situ. Oh, belum di keuangan? Saya ada di masih di kabak organisasi di sekretariat. Oke, baik. Jadi saya nggak tahu persis dia di awal rancangannya sebagai apa. Ya. Tapi yang pasti seharusnya karena mekanisme untuk konversi ini baru ada di tahun 2020 Ya. PMK 93. Jadi dari awal dia memang desainnya adalah multi years. Nah, Dan itu terbukti dari ketika dia mengajukan dia totalnya kan 1,358. Ya. Artinya keseluruhannya itu memang sudah dirancang Ya. untuk dimintakan izin gitu kan, kontrak tahun jamak. Cuma trajektori per tahunnya aja, ada yang 450, ada yang 300 Ya. dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian tadi 1,3 T ya. Di akhir pelaksanaannya ternyata tidak terserap seluruhnya. Itu bagaimana? Jadi realisasi penyerapan sampai dengan 2023. Ya. 2023 itu terakhir tidak dilakukan perpanjangan ya. Ya. Kalau yang tadinya kan dari 2019 diperpanjang terus setiap tahun. 2023 nggak ada perpanjangan stop. Artinya kami anggap karena nggak ada lagi perpanjangan sudah selesai, ya kan? Nah kalau sudah selesai kami punya catatan untuk total realisasinya itu 1,337 triliun. Tepatnya 1,337 691 985 463 rupiah. Jadi total yang belum terserap, atau dari 2017 misalnya itu realisasinya 304,9 miliar. 2018 326,2 miliar. Kemudian 2019 465,2 dan 26,77 miliar. 2020 119,5 untuk Papua Bawah dan 95,1 luncuran. 2021 nggak ada penyerapan. 2022 2,8 miliar saja. 2023 nggak ada penyerapan. Sisa totalnya 20,538 miliar. Nah, karena 2023 sampai akhir Desember nggak ada perpanjangan izin kontrak tahun jamak, dianggap tidak dilanjutkan lagi. Oleh karenanya, sisa dana yang ada 20,53 miliar itu harus dikembalikan ke kas umum negara di bulan Juni kemarin. Juni. Jadi sudah kami instruksikan kepada BKN kas negara untuk mengembalikan ke kas umum di 5 Juni 2024 dan sudah dikonfirmasi di bulan itu juga oleh BKN bahwa uangnya sekarang sudah dikembalikan ke kas umum negara untuk sisa sebesar 20,538 miliar. Oke. Ada datanya tuh ya, bayi data gitu ya. Nah, tadi saksi menerangkan SBSN ini
harus clear dan selesai. Ya. Nah, dengan kondisi seperti ini bagaimana? Kalau dari sisi kami, treatmentnya ada dua. Satu yang terkait dengan komitmen kepada investor, kami lakukan penggantian aset. Jadi kami harus mengganti aset-aset yang tidak selesai dengan aset yang lain yang nilainya minimal sama, sehingga akad-akad transaksi syariahnya tidak tercederai. Jadi risiko syariah terhadap SBSN-nya tidak terjadi di investor yang lainnya. Secara prinsip itu. Nah, adapun untuk yang terkait dengan BSL-nya, dari sisi kami secara anggaran sudah selesai dilaksanakan. Adapun secara fisik tidak jadi, kami tidak punya kewenangan untuk masuk sampai ke sana. Meskipun di depan kantor kami ada proyek-proyeknya mangkrak, itu ada permintaan untuk pencairan anggaran BST lengkap, kami harus penuhi. Kami nggak boleh melihat ke fisik karena memang bukan kewenangan kami. Ada pihak lain yang punya kewenangan. Jadi kebenaran atas substansi data informasi ada pada KL bersama. Coba Pak, mengganti aset kepada investor, contohnya apa itu Pak? Jadi ketika kita tadi menerbitkan surat berharga negara tadi pada investor gitu kan, kami menjanjikan kalau kalian beli ini underlying asetnya adalah proyek-proyek, termasuk di dalamnya BSL yang nilainya 1,3 triliun. Ketika proyek BSL ini tidak jadi, maka underlying itu berkurang 1,3 triliun gitu kan ya. Nah, kalau berkurang 1,3 triliun, maka surat berharga syariah negara tadi jadi ada isu di dalam proses kerjanya. Jadi ketika dia diterbitkan kan untuk diperjualbelikan. Nah, di dalam syariah nggak boleh jual beli utang. Ya. Nah, di awal tadi kami kan janji, janji nanti akan ada proyek loh yang hasilnya berupa barang tangible, berupa proyek ini. Begitu proyek ini nggak ada, kami harus ganti dengan aset tangible lain, apakah tanah bangunan negara ataukah proyek lain yang selesai tuntas yang belum digunakan oleh underlying. Sehingga secara total underlyingnya itu tetap sesuai dengan nilai nominal penerbitan. Artinya secara hukum tidak ada masalah dengan investor. Untuk nggak ada, mereka nggak tahu. Jadi event BPK masuk pun kan mereka tahu. Mereka akan cek data penggantian, data realisasi proyek, data realisasi payment kayak apa, data penggantiannya kayak apa, mereka cek tiap tahun. Jadi nggak ada isu. Baik. Nah, berarti udah pas nih Pak. Kalau tadi disebut trilateral ya, Perhubungan, Bappenas dan Kementerian Keuangan, gitu ya. Usulan datang dari Kementerian Perhubungan, Bappenas yang punya program SBSN ya, karena DPSN, dan Kementerian Keuangan yang punya anggarannya. Nah, saat itu bagaimana mekanismenya itu Pak? Ketiga lembaga pemerintahan ini. Jadi tata kelola SBSN itu secara prinsip tahapannya adalah Bapak Ibu izin. KL menyampaikan usulan, menyiapkan kegiatan atau mengusulkan kepada Bappenas. Nah, usulan ini tindak lanjutnya ada dua. Satu, penyiapan kesiapan pelayakan sampai dengan DPP tadi di Bappenas. Kemudian yang kedua, penyiapan anggarannya Kementerian Keuangan untuk listnya. Jadi kami akan menyiapkan penganggarannya karena APBN ini untuk tahun depan harus disiapkan dari sekarang bukan tahun T-1. Maka sejak T-1 itu kita melakukan tadi ada paku indikatif, penyiapan paku indikatif, ada penyiapan paku anggaran, ada penyiapan paku alokasi, ada sampai dengan undang-undang disahkan dan dibangun dulu. Proses prosesnya. Baik, tadi kan Pak Agus sudah dengar ya, bagaimana saksi-saksi menerangkan kondisi perencanaan dari kementerian sudah keliru seperti itu. Bagaimana sampai ke menteri dan Bu Menteri menyetujui? Jadi di awal sekali ketika DPU bertanya, kami sudah jelaskan. Jadi di Februari awal di tanggal 24 Februari kami menerima dari Bappenas indikasi proyek
yang sifatnya gelondongan 16,76 triliun, termasuk untuk Kementerian Perhubungan 7,54 triliun. Ya. Ini gelondongan, jadi di dalamnya nggak menyebutkan BSL. satu persatu proyek. Di pagu anggaran di bulan Juni juga masih sama. Baru di DPP di 4 November 2016 muncul dari Bappenas total DPP itu untuk dasar pengalokasian itu 16,7 triliun, kemudian termasuk untuk Kemenhub 7,543 triliun, dan di dalamnya sudah muncul ada besikan langsa 450 miliar. Jadi ketika pengalokasian sudah ada, tapi ketika Pak Bupati Pagu Anggaran memang masih Belum ada. Namanya Gelondongan ya. namanya yudikatif kan masih bisa Ya, berubah. ada perubahan. Oke. Di situ dia masuknya tadi. Iya. Oke. Tidak ada review atau evaluasi apa seperti itu? Di tahun jadi secara prinsip review kami kan review untuk perencanaan anggaran. Jadi hanya melihat space fiskal dan kementerian itu seperti apa. Ini secara teori ya, karena saya waktu itu nggak ada di situ gitu kan. Secara teori kami akan melihat di Januari itu Januari sampai Februari itu akan melihat bersama-sama di DDR dan Bappenas dan KL space fiskal atau ruang fiskal untuk tiap kementerian itu berapa? Karena APBN itu kan enggak biasanya menggunakan baseline gitu kan. Tahun kemarin berapa, tahun depan kita akan dikasih berapa, untuk rupiah murninya berapa, dan SBSN-nya berapa, pinjamannya berapa dan seterusnya. Jadi lebih kepada review space fiskal. Dan yang kedua review terkait dengan kinerja anggarannya tahun kemarin seperti apa, bagus atau enggak, oh ini bisa ditambah atau justru ada dikurangi, semacam itu. Oke. Barangkali Pak Iwan di Bappenas itu seperti apa? Tadi kan gelondongan, tiba-tiba kemudian detail. Ada BSL-nya itu bagaimana ya Pak Iwan? Ya, mungkin pertama kami masuk di September ya Pak ya. Jadi pengusulan itu dari kementerian Ya, dari Bappenas melalui surat menteri itu dilakukan sebelum saya Menteri Pak ya? Surat menteri ya? Bukan dirjen ya? bukan. Oke, biar clear Pak. Karena memang tadi kan tata kelola teknis itu memang cukup panjang Ya, dari kementerian. alurnya. Oleh sebab itu memang Bappenas itu sebetulnya sesuai PP memang hanya 3 tadi formulir yang kita minta, karena kita tidak masuk teknis. Oh. Karena bisa double kan pemeriksaannya, kewenangannya tidak. Bappenas itu bukan kementerian teknis, kita Oke. tidak punya kewenangan untuk memeriksa dokumen teknis. Jadi kita punya 3 itu, KK, DIPP sama TSPK. Nah itulah yang kita terima melalui surat menteri tadi kepada menteri, kemudian diturunkan. Kami kewenangannya adalah melaksanakan perintah dari pimpinan untuk melakukan penilaian dengan formulir tata kelola sudah diatur, formulir yang sudah disediakan. Sudah baku lah ya. Sudah baku, jadi formulir terlampir ada. Oh. Jadi kami kalau kami keluar dari situ itu melanggar. Oke. Nah, kami kemudian melakukan penilaian tadi dengan cara teknis, tadi bisa mengundang, memperdalam, menanyakan ya, tapi tidak dengan meminta dokumennya, tetapi bertanya, karena tadi tata kelola di teknis kan sudah ada lagi aturan. Nah kemudian dari situlah hasilnya itu adalah sebenarnya rekomendasi. Jadi sebenarnya bukan hasil dari kami itu bukan lanjut atau tidak lanjut, tetapi merekomendasikan kepada pimpinan mengenai hasil penilaian sesuai dengan formulir tersebut, yang kemudian inilah yang menjadi berlanjut menjadi tadi disampaikan DPP. DPP itu adalah dari menteri, kembali kepada menteri. Oh. Nanti dari menteri kepada menteri keuangan. Ini Mungkin Pak Dael yang ikut rapat-rapat ya? Rapat-rapat itu pembahasannya ada yang mau ditambahkan saat itu seperti apa? Baik Mbak, saya juga menyampaikan mungkin Pak Direktur ya, bahwa ditugaskan pada saat ini
ada checklistnya Pak ya? Ya, artinya tidak di sini ada di dokumen kita di dokumen DIPP itu ada informasi dari basic design ya dilaksanakan tahun 2015. Terus sebetulnya itu yang bisa kami evaluasi dari dokumen itu sebetulnya. Cuma kita disekatkan dengan tadi seperti tadi dan sebagainya kan itu sudah satu rangkaian disampaikan oleh dari berhubungan tadi bahwa DD itu setelah proses FS hasil baru DD kalau kita tahu itu kenapa kami ada informasi supaya menjelaskan kepada itu bahwa ini loh hasil pembahasan kami untuk informasi untuk tentu pengambilan pertimbangan beliau. Demikian Pak. Ya. Jadi artinya pihak Bappenas hanya mendengar penjelasan lisan dari Direktorat Jenderal Kereta Api gitu ya terkait usulan BSL tadi. Tadi kan ada dokumen tadi Pak, ada DSKP, DIPP, KHK. Ada juga diserahkan. Itu malah yang wajib gitu. Yang wajib ya. Ya itu kan masalahnya. Tapi tidak punya kewenangan untuk mereviewnya, Iya. hanya menerimanya seperti itu Pak. Ya. Nah kemudian kesimpulannya apa Pak? Layak untuk dianggarkan menggunakan SBSN? Tadi berdasarkan pembahasan tadi juga dan informasi yang disampaikan ya, bahwa mungkin saya tadi karena ada jalur dari informasi bahwa jalur yang memang tidak membutuhkan kesalahan, ada juga yang masih membutuhkan kesalahan. Awalnya kan itu masih noyes Pak, untuk tahu, jadi tidak langsung noyes. Usulannya adalah noyes. Baru tahun 2017 itu bisa diusulkan Iya. Jadi kami bahwa untuk noyes itu bisa dilakukan misalnya itu. Demikian. Terkait perubahan itu tetap dikoordinasikan dengan Bappenas waktu itu. Kalau noyes kan kewenangan Kementerian Keuangan. Keuangan ya. Jadi noyes. Iya. Nah, akhirnya Kepala Bappenas mengusulkan ke Kementerian Keuangan, gitu kan? Kalau yang mana ya? Ya ini, yang seluruh yang gelondongan tadi kan, 16 triliun tadi. Oh iya. Ya, untuk dianggarkan. Ya. Diusulkan. Mengusulkan DPP Ya. Keuangan untuk penyediaan kendaraan. Oke. Berarti ya ikut alurnya tadi Pak. Diusulkan program kerjanya, diusulkan Kementerian Perhubungan, ya kan? Dibahas di Bappenas dan disetujui untuk menggunakan SBSN menjadi program PSN tadi, prioritas nasional, dan disetujui Menteri Keuangan, gitu kan alurnya ya? Begitu Pak. Ya. Nah, kemudian kalau sudah disetujui tadi, sudah di Menteri Keuangan lagi nih Pak Agus. Apakah setelah disetujui oleh Menteri Keuangan dana SBSN yang 1,7 triliun tadi langsung dipindahkan ke Menteri Perhubungan? Jadi secara prinsip totalnya 1,3. Yang 1,3. Totalnya 1,3. Tapi akan dilakukan pengalokasian dalam APBN tiap tahun sesuai dengan trajektorinya. Jadi ada namanya pentahapan. Jadi kalau misalnya total 1,3 itu akan menjadi berapa tahun, 3 atau 2 tahun, tiap tahunnya berapa, itu biasanya ada rekomendasi teknis. Kalau untuk jalan jembatan dari BPN, kalau untuk gedung dari Cipta Karya, kalau untuk ini mestinya dari prasarana. Nah, nanti atas dasar itu akan diusulkan lagi. Oh, tahun ini usulkan 400, tahun depan usulkan lagi 300, tahun depan berapa lagi, dan nanti totalnya
secara prinsip APBN-nya akan seperti itu tiap tahun. Kemudian mengenai ke Rexusnya di tiap tahun itu, katakan tahun pertama 300 tadi ya, setelah 450 berubah jadi 300 tadi. Jadi akan diisikan ke dalam Rexus secara bertahap sesuai dengan rencana penarikan dana. Jadi tiap bulan KL diberikan kesempatan untuk mengajukan rencana penarikan dana ke Kementerian Keuangan. Nah, berdasarkan kebutuhan, karena kami nggak mau ini kan uang mahal, kan? Uang mahal yang dibimbing dari investor, kan? Maka kami akan isikan sesuai dengan kebutuhannya aja. Karena nanti kalau ngumpul terlalu banyak di situ akan jadi idle cash, kan? Idle cash ini ada biayanya, kami nggak mau. Jadi berapa tiap bulan itu kita kasih terus. Nah, Rexus ini pun bukan di kementerian lembaga, tapi rekening khusus yang ada di bank-bank umum atau di bank, waktu itu masih di Bank Indonesia. Tapi sekarang dialihkan bagian dari kita mengembangkan perbankan, dialihkan ke perbankan. Nah, jadi dia otorisasinya itu hanya untuk pengisiannya dari kami, tapi kalau pencairannya adalah hanya KL hanya membanding aja. Jadi KL tidak punya kewenangan untuk apapun terhadap Rexus itu kecuali membebankan atas pengeluaran atau tagihan dari kegiatan-kegiatan yang memang sudah dirancang. Oke. Kalau kemudian di lapangan ada tagihan dari pelaksanaan tadi, apakah masih memerlukan persetujuan dari pihak Kemenkeu? Jadi prosesnya sama persis seperti tata cara pelaksanaan APBN. Jadi dari KL akan menerbitkan SPM, akan mengajukan SP2D dan seterusnya sampai dengan uang itu keluar ke Di daerah, di kantor apa? KPPM? Iya, Di daerah-daerah? Betul. Tapi sebelum mengajukan SPM, KL akan mengajukan dulu RPD ke kami sehingga kami punya angka berapa yang mau diisikan. Jadi kami nanti yang akan mengisikan adalah Ditjen Perbendaharaan Customer Negara. Jadi dia akan mengisikan, nanti akan mengeluarkan KPPN. Nah tadi terkait dalam DIPA masih dianggarkan untuk pembebasan lahan 33 miliar itu apa yang saksi ketahui? Saya tidak tahu. Oh enggak ya? Tadi Karena saya juga nggak tahu kapan itu untuk alokasi tahun berapa dan pakai sumber dana apa. Karena di dalam ini 1,38 kalau melihat dari sisi izin kontrak tahun jamannya kan untuk pembangunan jalur kereta api dan supervisi, kan. Artinya dalamnya nggak ada bicara soal pembebasan lagi ya? Ya, Oke. Baik. Nah kemudian kembali ke Pak Direktur. Pak Direktur. Iya. Nah, terkait dengan program PSN yang menggunakan dana SBSN tadi, apakah Bappenas juga bertanggung jawab terhadap prosesnya? Jadi memang kalau kami coba izin memetakan Pak ya, tata kelola ini mungkin bisa dibagi menjadi 3. Jadi tata kelola perencanaan makro itu ada di Bappenas. Jadi fokus pada prioritas sejauh mana proyek ini selaras dengan prioritas nasional. Itu adalah di Bappenas. Kemudian tata kelola teknis dari sisi kesiapan desain, pelaksanaan teknis di lapangan, lahan dan sebagainya. Tata kelola risiko ada di Kementerian Teknis. Dan yang terakhir tata kelola keuangan, risiko termasuk tadi masalah penyerapan, kemudian masalah risiko fiskal itu ada di Kementerian Keuangan. Nah oleh sebab itu memang di dalam penilaian DSKP itu yang menjadi perhatian utama adalah keselarasan dengan prioritas nasional dalam hal ini RPJMN dan RKP. Nah, tadi kami sudah melaporkan bahwa di dalam RPJMN jalan kereta api Trans Sumatera ini masuk di dalam prioritas
dan juga di dalam RKP disebutkan sebagai jalan kereta api di Sumatera. Demikian. Terkait pelaksananya apakah ada evaluasi, Pak? Terkait dengan pelaksanaan, kalau dari sisi teknis itu ada tim monitoring di Kementerian Keuangan karena terkait dengan penyerapan. Tetapi aspek teknis tetap dikembalikan kepada Kementerian Teknis yang bertanggung jawab. Sementara evaluasi di Bappenas kembali kepada perencanaan, artinya sejauh mana kegiatan yang sudah direkomendasikan itu dapat mendorong target-target pembangunan nasional. Ya. Nah kan program SBSN sendiri itu kan adanya di Bappenas gitu Pak. Gitu tadi kan? Programnya ada di Bappenas ya, perencanaannya gitu Pak, secara nasional kan? Begitu Pak. Dari sisi konektivitas makro. Nah, makronya. Tapi project by projectnya itu kembali kepada Kementerian Teknis. Oke. Apakah Kementerian Perhubungan fokus di masalah ini Pak? Ada melaporkan dari waktu ke waktu pelaksanaan penggunaan dana SBSN ini kepada Bappenas? Ada monitoring yang tadi di lead di Kementerian Keuangan. Tetapi ini mohon dikoreksi mungkin sejauh pelaksanaan ini tidak pernah ada laporan terkait dengan kendala di dalam pelaksanaan ini. Nah, terkait penyerapan anggaran maksudnya juga Pak ya? Penyerapan juga nanti mungkin dari Kementerian Keuangan itu cukup baik. Oke. Pak Agus lagi. Ini Bappenas lempar ke Kementerian Keuangan ini Pak Agus. Ini penyerapan anggaran atau penggunaan anggaran SBSN ini apakah dilakukan audit oleh BPK? Jadi ide yang pertama dari sisi peraturan PP 56 itu memang memberikan mandat kepada kami untuk melakukan pemantauan, evaluasi terkait dengan penyerapan anggaran. Dan itu kami lakukan. Dan kalau kita lihat recordnya dan semuanya artinya semua data real time kami ada karena memang semuanya kan memang ada dari KPPN kan, jadi terkoneksi secara sistem, tidak ada isu. Dan kalau kita lihat dari record tadi kami sampaikan tahun 2017 dari IPA 304,935 terserap besar itu ya. Tahun 2018 dari IPA 352,978 terserap juga. Kemudian tahun 2019 terserap 465 dan 26,7 untuk luncurannya. Kemudian tahun 2020 116,5 miliar dan 95,1 miliar untuk luncuran. Artinya secara kinerja sampai dengan 2020 itu baik sampai dengan 2020. Baik. Baru 2021 tidak ada penyerapan. 2022 hanya 2,8 miliar. 2023 tidak ada penyerapan. Nah, pada waktu itu yang saya ingat sekali lagi, dan saya sampaikan juga pada penyidik waktu itu, memang sempat ada diskusi undangan dari Kemenhub, kita rapat virtual pada waktu itu. Karena kami mengelola proyek itu jumlahnya ribuan gitu, setiap tahun ribuan, kami tak mungkin melayani satu persatu secara fisik dan apalagi datang gitu kan. Makanya saya juga nggak pernah tahu kayak apa sih sidang langsa itu, saya belum pernah lihat kotanya juga. Nah, secara prinsip pada waktu itu ada keinginan dari Kemenhub di JKA untuk adanya beberapa persoalan untuk penanganan longsoran dan kemudian meminta tambahan dana alokasi SBSN. Dan memang kebetulan kan di proyek-proyek yang lain ada yang sisa-sisa gitu kan. Bisa nggak itu sisa-sisa itu dioptimalkan digunakan itu. Cuma karena ini proyek multi-years, di dalam proyek multi-years di dalam PMK itu ada persyaratan untuk tambahan nilai itu harus audit BPKP lebih dahulu. Jadi setelah itu nggak ada pembahasan lagi, nggak ada diskusi lagi sampai kemudian 2023 akhir nggak diperpanjang lagi.
Apa bentuk solusinya waktu itu sehingga dimintakan tambahan anggaran? Ya, karena kan uangnya udah habis. Uangnya kan tinggal 20 miliar, Iya. 20,2. Sisanya itu kan? Nah, 2023 tinggal 20,5 miliar. Hmm. Kebutuhan penanganannya kan gede. Iya. Nah, karena kebutuhan ada tambahan, sekali lagi begitu normatifnya, begitu apa namanya, ada tambahan nilai untuk kebutuhan proyek multi-years harus audit BPKP. Ya sudah, sudah sampaikan seperti itu, sudah selesai, tidak ada diskusi lagi. Nggak ada lagi ya? Ya. Jika saya juga nggak ngeh gitu kan, ternyata isunya separah ini gitu kan. Ada audit BPKP kan ada. Kemudian menjadi ya ini temuan. Saya belum artinya audit BPKP itu bukan untuk tujuan ini, bukan untuk tujuan tambahan nilai, pengajuan tambahan nilai, bukan. Mungkin itu audit untuk tujuan yang berbeda. Berbeda ya. Baik. Nah, kemudian ini kami hanya memperjelas, Mas Pak Agus ya. Kalau menteri itu PA ya, pengguna anggaran, seperti itu. Saya kurang begitu mendalami soal itu, karena saya nggak tahu apakah PA itu hanya di tingkat menteri atau bisa tingkat dirjen, karena KPA itu bisa di tingkat kanwil juga gitu. Itu KPA. Ini kan PA. Nah, kalau PA itu seharusnya ya Oke. Pertanyaan kami, apakah saksi mengetahui terkait dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM dari menteri? SPTJM saya nggak tahu. Tahu ya. Pak ini tahu dari Bappenas? Nggak tahu ya. Terkait pengusulan anggaran ini? Kalau Bagus. itu untuk rezim PP 56 memang semua diminta ada SPTJM. Dari bukan menteri kayaknya, dari pimpinan eselon 1 ya. Kami perlu cek lagi. Kayaknya dari unit eselon 1-nya, dari apa namanya? Dirjen. Iya. Tapi kami perlu cek, kami perlu pastikan aturannya saya lupa apakah dari dirjen atau dari menteri, karena bahasanya kan pemerakarsa gitu ya, pemerakarsa. Yang kedua, di dalam rezim yang baru PP 16 sudah nggak ada lagi itu. Jadi kita nggak memerlukan lagi SPTJM. Oke. Tadi kalau terkait audit, setiap tahun diaudit itu selalu ya? BPK tiap tahun mas. Oke. Hasilnya tidak ada temuan atau masalah? SBSN secara umum saja. Secara umum ya? Nah, pasti ada karena namanya audit. Tujuan BPK mengaudit itu kan untuk perbaikan proses bisnis penjemuran. Jadi mereka ada rekomendasi. Hampir tiap tahun ada rekomendasi. Tapi tidak satu persatu proyek. Dari 7,3 triliun anggaran SBSN untuk Kementerian Perhubungan, 1,3 diantaranya kan BSN ini. Yang lain itu ada yang bermasalah nggak seperti ini Pak? Saya nggak pegang datanya, tapi kami punya datanya. Tahun 2017 itu berapa realisasinya itu? Oh, ada juga Ada, tapi kami nggak pegang datanya. yang tidak selesai seperti itu. Jarang sekali proyek yang sampai dengan total loss seperti ini. Sangat jarang, 1-2 ya. dan pasti berujung ke masalah hukum. Atau masalah anggaran juga yang kurang kan? Kalau keuangan secara prinsip kan sudah sepanjang dia mengikuti tata cara pelaksanaan pembayaran, nggak ada catatan. Oh. Tapi artinya kan pekerjaan ini bukan tidak dikerjakan, ada pekerjaannya ada. Betul. Di ujung ada masalah konstruksinya, kemudian butuh anggaran kan seperti itu ya? Yang disampaikan ke Kementerian Keuangan saat itu. Saya bilang, gimana? Di ujung akhir 2023 ya, belum selesai, anggaran sudah habis begitu ya? Dibutuhkan anggaran untuk perbaikan. Ya, jadi yang apa namanya? Secara prinsip kan karena kinerjanya baik, gitu kan, kinerja keuangan yang baik, kita semua nggak menyadari kalau ternyata ada permasalahan yang serius di dalam pelaksanaan kegiatan itu.
karena memang kemenangan kami nggak sampai ke fisik proyek ini Pak. Nah begitu di 2023 ada usulan untuk pemanfaatan sisa dana dari proyek-proyek fisika yang lain untuk penanganan longsoran yang besar. Iya. Kita baru jadi tahu oh ternyata di sana ada yang longsor dulu. Oh. Tapi kita nggak tahu kalau longsornya itu longsor yang menyebabkan ini sama sekali nggak bisa berfungsi. Tapi longsor tahu ya, ada longsoran itu tahu. Dia tahu ketika karena ada rapat itu. Para investor itu tahu nggak itu? Bah, Pak Iwan ada yang mau ditambahkan? Bapenas diam-diam aja. Pak Dalil ada yang mau ditambahkan lagi Pak? Itu aja ya. Bapenas di situ ya tadi ya. Oke lah. Kami kira cukup terang. Dah. ada pertanyaan? Ada. Cukup lah.